Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah pemecahan masalah matematika di sekolah dasar ya. Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai strategi pemecahan masalah, strategi membuat tabel ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu support bahasan berikutnya yaitu adalah strategi menemukan pola. Itu bagian I. Strategi menemukan pola. Nah, strategi menemukan pola ini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran matematika, kan? Jadi pola ini memudahkan kita untuk merumuskan aturan, memprediksi hasil, juga masalah pemecahan yang digunakan untuk mencari pola ini itu membutuhkan beberapa strategi yang lain mungkin ya. Ada menebak, ada mengecek, ada membuat tabel. Jadi mungkin ini bisa kombinasi dari strategi-strategi yang lain. Nah, contoh misalkan untuk menemukan pola, contohnya misalnya seperti ini ya. Contoh dia pemasaran berupa gambar. Jadi saya punya segitiga sini ya. Nah, segitiga. Nah, kemudian ada segitiga yang kedua sebelah sini dengan pola seperti ini. Dan segitiga yang ketiga itu dengan pola seperti ini. Nah, jadi kita diminta untuk membuat titik-titik yang bisa membentuk segitiga pada segitiga-segitiga tersebut yang sudah disediakan gitu ya. Jadi jika kalian ingin membuat segitiga dengan cara yang sama, berapa banyak bulatan yang akan digunakan segitiga dengan 2 baris. Ini kan 2 baris ya, ini 3 baris gitu ya. Nah, jadi untuk menemukan ini berarti kan kita harus menemukan pola awalnya dulu gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di sini 1 baris ya, di sini kan 1 baris ya, berarti misalkan baris itu sama dengan n besar ya. Kemudian banyaknya bulatannya itu adalah n kecil gitu ya. Nah, misalkan di sini barisnya kan A1 ya, betul ya. Maka di sini banyaknya bulatannya berapa? Kalau n-nya 1. Berarti banyaknya bulatannya kita harus membuat 3 bulatan, gitu kan ya. Nah, sekarang untuk yang n-nya sama dengan 2, kan ya. Nah, kita di sini, maka banyaknya bulatan yang kita bisa bentuk berapa? 1, 2, 3, gitu kan. Terus berapa? 4, 5, gitu ya. Oh, jadi ada 5. Jadi nanti kalau n-nya di sini ada 3 garisnya, berarti n besarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kan ya? Nah, lihat kombinasinya. Jadi setiap kali kita membuat membuat segitiga dengan baris bertambah, maka juga banyaknya bulatannya akan bertambah berapa? Dia pasti akan bertambah 2, gitu kan ya? Nah, tapi kalau misalkan dia yang membentuk segitiga, misalkan gini, yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga. Jadi ini polanya sudah terbentuk nih. Kalau misalkan kita punya di sini barisnya ada 10, berarti berapa? Ya tinggal lihat kan, polanya ada 10, berarti dia naik berapa? Pola awalnya kan 3 ya kan,
berarti untuk n-nya 10, berarti dia harus 10 kalinya, ya kan? Berarti di sini rumus yang digunakan itu untuk yang n ini, untuk yang n ini kan jadi 2n tambah 1 gitu ya. Jadi n besarnya. Sehingga kita menggunakan pola-pola seperti ini. Kan ya? Nah, kemudian selanjutnya misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan saya punya pola, ada pola tadi segitiga ya, sekarang persegi. Polanya seperti ini. Kemudian satu lagi, nah kurang lebih sepertinya, ini anggap saja persegi sama ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa blok yang harus dibuat untuk anak tangganya supaya jadi 5. Kan ini anak tangganya 1 ya. Ini anak tangganya 2 kan. Ini 1 kali, ini 2 kali, 1, 2, ini 3 kali kan. 3. Nah, sekarang berapa kotak yang harus dibutuhkan kalau 5? Berarti kan kita harus menemukan pola di sini ya. Di sini 1, di sini 3, di sini berapa? 6, ya kan? Berarti yang keempat harus berapa? Berarti nambahnya adalah nambah, ini kan nambah 2, nambah 3, berarti harus nambah 4. Oh, ini harus 10. Berarti yang kelima dari 10 harus nambah 5, berarti ada 15. Kan ya? Jadi apa namanya? Kalau kita ingin membutuhkan dia 5, maka jumlah anak tangannya harus 15, gitu kan deh. Nah, itu dia apa namanya, contoh-contoh pola, gitu ya. Contoh yang lain misalkan apa namanya, saya punya barisan misalkan ya, barisan yang ketiga misalkan saya punya barisan 2, 5, 11, 23. Nah, dua bilangan berikutnya berapa? Gitu ya. Nah, kita kan punya pola di awal tuh. Ya, ini polanya nambah 3, kan ya. Kemudian yang ini nambah berapa? Nambah 6. Kalau polanya nambah ya, berarti sini nambah berapa? Nambah 12. Oh, penambahannya ini harus dikali 2, ini dikali 2 ya kan. Maka selanjutnya di sini harus penambahnya dikali 2. Oh, berarti penambahnya harus 2 kali 24. Oh, 2 kali 12 harus 24. Maka dari sini ke sini 23 ditambah 24. Oh, 47. Dari sini penambahnya harus 2 kalinya. Dari 24 oh, harus 48. Maka di sini 47 harus ditambahkan dengan 48. Jadi hasilnya berapa? 48 tambah 47, 95 ya. Gitu. Jadi demikian seterusnya gitu ya. Polanya bisa terlihat. Jadi kalau misalkan pembelajaran pola ini banyak apa namanya fungsinya misalnya. Nah, biasanya juga dia dikombinasikan dengan tabel gitu kan ya. Jadi ini bentuknya bisa dibentuk dengan tabel gitu kan ya. Nah, contoh yang lain misalkan untuk yang pola ini misalkan ya, contoh yang lain ini yang level 2-nya misalkan ya. Contoh yang lain misalkan saya punya koordinat kartesius ya, atau apa namanya buku berpetak gitu ya, kotak-kotak seperti ini. Terdiri dari kotak-kotaknya jumlahnya 7 kali 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4, 5, kurang satu lagi ya. Oke, respon sini. Nanti saya punya kotak-kotak ini yang anggap persegi-persegi ya, yang berbeda dengan ukuran 7 kali 7 kan ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukanlah total kan ya, total ukuran persegi dengan jumlah yang berbeda gitu kan ya. Jadi total persegi dengan jumlah ukuran yang berbeda gitu kan ya. Nah, di sini kan persegi pertama ya kan.
persegi pertama itu kan yang ini kan paling kecil 1 kali 1, ya kan. Jadi persegi pertamanya itu 1 kali 1, ya kan. Banyaknya ada berapa? 1 ya di persegi pertama. Kemudian persegi kedua, nah ini kan 1 kali 1 ya. Persegi kedua, persegi kedua itu jumlah 1 kali 1 ada berapa? Kalau perseginya ada 2, berarti 1 kali 1 ada 4, kan? Yang 2 kali 2 nya ini 1 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 2 nya hanya ada 1, ya kan? Ini kan nggak ada, kan ya. Kemudian persegi ketiga berarti kan 3 kali 3, gitu kan ya. Persegi ketiga kan 3 kali 3, 3 kali 3 itu berarti 1 kali 1 nya ada 9, 2 kali 2 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, kan? Jadi ada 4. Kemudian 3 kali 3 nya pasti ada 1, ya. Ini nggak ada. Nanti persegi keempat dia menemukan pola sendiri, gitu kan ya. Sehingga jumlah pola yang dibangun untuk semua persegi itu nanti akan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16, ini bilangan kuadrat semua sampai di sini tambah 49 atau tambah 7 kuadrat. Jadi pola gambarnya itu 1 tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat, kan ya. Nah, ini banyaknya perseginya. Nah, seperti itu. Jadi strategi dalam menemukan pola, kita harus temukan dulu polanya, dan juga bagaimana kita membantu siswa, bukan membantu ya, membimbing siswa untuk menemukan jawaban sesuai dengan pola yang diketahui, gitu ya. Oke, itu selanjutnya adalah kita masuk ke strategi selanjutnya. Nah, strategi yang ke-10 itu adalah strategi menyederhanakan masalah. Strategi menyederhanakan masalah, kan ya. Nah, apa itu strategi menyederhanakan masalah? Nah, strategi menyederhanakan masalah ini erat kaitannya dengan representasi bilangan yang terlihat sulit, gitu kan ya. Misalkan kita ingin merepresentasikan suatu permasalahan ke dalam suatu bilangan matematik, gitu kan ya. Nah, sementara beberapa hal yang mungkin dalam strategi pemecahan masalah ini juga terkaitan dengan representasi kalimat matematik, gitu kan ya. Nah, contoh misalkan di strategi menyederhanakan masalah. Contohnya misalkan ya, saya punya permasalahan pertama ini misalkan ya, pemerintah memesan misalkan ya, memesan 3.630.000 set stempel cap, gitu kan ya, atau stempel ya, stempel untuk 660 kantor ya, kantor misalkan kantornya kantor apa ya, kantor pos misalnya, secara merata, kan ya, secara merata. Pertanyaannya adalah berapa set cap yang diterima tiap kantor, gitu kan ya. Nah, ini contoh masalah sederhananya, gitu kan ya, menyederhanakan masalah. Nah, jadi kan ada 3.630.000, nanti kan dibagi dengan 660. Ini kan cara mudahnya. Menyederhanakannya bagaimana? Ya, ini bisa dibagi kurung, gitu kan ya. Tapi supaya lebih mudah, ini bisa dihilangkan dulu nolnya, kemudian kita bagi 3. Ini kan dibagi 3 lebih mudah ya. 12, 15, 00. Ini dibagi 3 jadi berapa? Jadi 22, gitu kan. Ini dibagi 11 jadi berapa, gitu kan ya. Nah, jadi mungkin ini tidak ini 1 dibagi 3, 1, 2, 1, 1, 0 ya, 1, 2, 1, 0. Kemudian ini dibagi 11 ya, ini dibagi 11 dapat 2.200, ini dapat 11, ini dibagi 11 dapat 200, gitu kan.
maaf, ini dibagi dua ya, dibagi dua, salah, ini dapat dibagi dua 6.600 ya, 6.600 dibagi dua jadi dapat 500 ya, ini nanti dapat hasilnya yang paling sederhana gitu ya. Nah, jadi ini menyederhanakannya seperti ini contoh yang paling simpel. Nah, ada beberapa saran ketika kita menerapkan strategi menyederhanakan masalah gitu kan ya. Sarannya yang pertama adalah berikan dua masalah yang mirip. Dua masalah yang mirip gitu ya. Yang mirip itu artinya bisa yang satu bilangannya kecil, yang satu lebih besar gitu kan ya. Jadi berikan masalah yang lebih kecil bilangannya dulu begitu ya. Kemudian yang kedua adalah simpulkan persamaan dari dua masalah tersebut. Persamaan dari dua masalah tersebut. Kemudian ketiga, tingkatkan masalah dengan nilai yang lebih besar. Nilai yang lebih besar ya. Kemudian yang terakhir adalah representasikan masalah dengan narasi sendiri, dengan narasi siswa sendiri. Kemudian yang kelima adalah buat permasalahan yang bisa ditemukan dari masalah yang sudah ditemukan, permasalahan yang bisa ditemui dari contoh masalah di atas gitu kan ya, contoh masalah di atas. Nah itu ya. Nah jadi ini sarannya. Nah jadi menyederhanakan masalah mungkin juga ada contoh-contoh yang lain misalkan ya. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh menyederhanakan masalah. Misalkan contoh pertama misalkan Bu Guru misalkan ya. Membeli 50 buku kan ya. Membeli 50 buku untuk kelas 5A dan 5B misalkan ya. Nah, apabila harus terbagi rata gitu kan ya, berapa masing-masing buku setiap kelas gitu kan ya, berapa masing-masing buku yang diterima tiap kelas gitu ya. Nah itu dia, permasalahannya kan mudah ya sebetulnya, tapi kan permasalahannya harus mulai dari yang sederhana dulu gitu kan ya. Nah contoh yang lainnya misalkan seorang siswa menceritakan kisah liburannya gitu, kepada dua temannya. Kemudian masing-masing temannya menceritakan kembali
kepada dua teman yang lain, gitu kan ya? Dua teman yang lain, gitu kan ya? Nah, teman yang lain dalam kurun waktu, gitu kan ya? Dalam kurun waktu 2 jam. Nah, artinya apa? Jadi di sini ada satu orang, dia ceritakan kepada dua orang dalam 1 jam. 1 jam berikutnya, ini masing-masing ceritakan ke dua orang, gitu kan ya? Nah, ini polanya. Nah, ini menyederhanakan seperti ini. Pertanyaannya adalah berapa orang yang mendapatkan kisah, berapa orang yang mendapatkan kisah dalam kurun waktu misalkan 5 jam. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi berapa masing-masing bukan masing-masing, berapa orang yang mendengar cerita itu kalau dalam waktu 5 jam. Nah, itu dia strategi dalam menyederhanakan masalah. Oke, selanjutnya adalah strategi yang selanjutnya itu adalah strategi mengingat kembali masalah yang hampir sama. Itu yang lengkap ya. Strategi mengingat kembali masalah yang hampir sama. Nah, ini ya. Nah, artinya kebanyakan masalah memiliki struktur yang sama gitu kan untuk dipecahkan melalui cara yang sama gitu kan ya. Seringkali bahasa yang digunakannya pun itu mirip gitu ya. Sehingga bagi yang sudah menemukan masalah pertama dan dia menemukan masalah yang kedua yang mirip dengan masalah pertama, tetapi menggunakan strategi yang berbeda, mungkin dia bisa kombinasikan strategi yang lain untuk pemecahan masalahnya, gitu ya. Nah, dalam pembelajaran dalam mengingat kembali masalah yang hampir sama ini, kita perlu menekankan siswa untuk fokus terhadap materi-materi yang sudah dia pelajari, ya. Karena nanti kita akan menemukan pemecahan masalah yang polanya hampir sama, ya. Nah, jadi kita juga bisa menggunakan beberapa strategi yang sebelumnya sudah kita pelajari untuk mengingat kembali masalah yang hampir sama ini, ya. Oke. Jadi itu intinya, kan ya. Contoh masalahnya seperti apa? Contoh masalahnya, misalkan Pak Amir berkata, "Hai" kepada setiap kelompok pramuka putri, pada tiap kelompok pramuka putri yang terdiri dari 7 orang. Ini setiap anak menyahut halo lagi atau hai kepada Pak Amir. Nah, kepada Pak Amir ya, dan juga kepada anggota lain di kelompoknya.
Nah, pertanyaannya, berapa halo yang diucapkan atau berapa hai yang diucapkan? Kan ya, berapa hai yang diucapkan? Kan ya. Nah, jadi ini bisa saja kita menggunakan strategi yang digunakan, misalkan kita menggunakan pola, gitu kan ya. Kemudian dia, misalkan yang sebelumnya kita pelajari menggambar diagram, gitu kan ya. Menggambar diagram misalkan, dan lain-lain, gitu kan ya. Jadi kuncinya di sini masalah berbeda yang bisa kita representasikan dengan strategi-strategi yang lain, sehingga ini strateginya sama seperti kita pada sebelumnya menganalisis tentang permasalahan siswa yang bersalaman, gitu kan ya. Jadi siswa yang bersalaman, berapa kali salaman yang terjadi, begitu kan ya. Ini juga sama. Jadi ini Pak Amir, ada 7 orang siswa, ya kan, dia bilang hai ke 7 ini kan berarti ada 7 hai, ya kan. Kemudian masing-masing ini dia bilang hai juga, termasuk ke si Pak Amir, ya kan. Dia kan 7 kali hai juga, kan ya. Jadi dia berapa kali nih si orang ini kan si Pak Amir 7, ya kan. Yang 7 orang ini 7 juga, ya kan. Berarti nanti akan ada 8 kali 7 hai, kan ya. Jadi ada 50. Nah, itu polanya bisa diperluas seperti itu, kan ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian selanjutnya adalah saran ketika menerapkan strategi ini ya. Saran menerapkan strategi mengingat kembali ya. Nah, sarannya adalah yang pertama bantu siswa untuk recall permasalahan yang dulu pernah dipelajari yang mirip dengan permasalahan yang kita berikan, ya. Kemudian yang kedua adalah arahkan siswa untuk menyadari masalahnya, menyadari masalah yang diberikan. Jadi masalah yang diberikan itu mirip dengan masalah yang sudah diberikan. Masalah yang diberikan baru itu mirip dengan masalah yang sebelumnya telah diberikan. Yang sebelumnya telah diberikan. Ya. Telah diberikan. Kemudian yang ketiga adalah apabila tidak ada siswa yang merespon, gitu kan ya. Apabila tidak ada siswa yang mampu mengingat, gitu kan, tidak ada siswa yang mampu mengingat kembali, maka munculkan kembali masalah awalnya. Ya, nah ini sebenarnya strateginya memang harus strategi komplit ya. Dia harus punya awalnya dulu, harus punya prasyaratnya dulu untuk menentukan yang strategi yang mirip dengan strategi yang pernah diberikan, kan ya. Oke. Nah, selanjutnya strategi yang terakhir yang akan kita bahas adalah strategi menggunakan logika. L itu small. Strategi menggunakan logika.
Strategi menggunakan logika ini, kalimat yang digunakannya adalah kata penghubung jika, maka. Jadi strategi ini digunakan untuk penyelesaian masalah apabila masalahnya bisa dikategorikan dengan permasalahan jika maka. Gitu ya. Nah, strategi ini digunakan untuk menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dengan suatu relasi hubungan jika maka. Jadi dia memiliki logika dalam struktur kognitifnya untuk memecahkan permasalahan tersebut, gitu ya. Contoh misalkan ya. Contoh yang pertama, Gina misalkan ya. Gina lebih pendek dari Dayat. Ivan lebih pendek dari Gina. Pertanyaannya adalah, siapakah yang tertinggi? Nah kan, Gina ini lebih pendek daripada Dayat. Ini Gina. Ini Dayat lebih pendek ya. Misalkan ini Gina. Ini Dayat. Kemudian Ipan lebih pendek dari Gina. Ini Ipan. Ya, lebih pendek dari Gina. Maka yang paling tinggi siapa? Yang jelas ini. Dayat. Nah ini salah satu penggunaan logika. Jika Gina lebih pendek dari Dayat dan jika Ipan lebih pendek dari Gina, maka siapakah yang paling tinggi? Kita menggunakan logika jika maka. Ya? Nah, contoh yang lain misalkan ya. Contoh yang lain misalkan ini lebih kompleks lagi ya. Misalkan kita menggunakan 4 personal. Misalkan saya punya Fatma, Erna, Tanti, dan Ovi. Ini berusia antara 8 sampai dengan 13. Kan ya? Oke. Nah, antara 13 ini 8 sampai 13 yaitu usianya itu 9, 10, 11 dan 12. Kan ya? Nah, ini pertanyaannya atau kalimat pendukung yang lainnya adalah yang pertama, yang A ya. Emma lebih tua. Emma lebih tua dari Tanti dan lebih muda dari Ovi. Oke. Yang B, misalkan Opi lebih muda dari Fatma. Opi lebih muda dari Fatma. Nanti ya. Opi lebih muda dari Fatma. Nggak usah dilanjutin deh. Kemudian yang C. Ini dua aja yang diketahuinya ya. Pertanyaannya adalah berapakah usia mereka masing-masing? Nah, ini kan kita sudah membuat logikanya kan ya. Emma lebih tua dari Tanti. Nah, Emma ini lebih tua dari Tanti dan lebih muda dari Ovi. Berarti ukurannya, urutannya gimana? Emma paling tua kan? Ini tua, ini muda ya. Emma paling tua. Kemudian lebih tua dari Tanti kan? Kemudian Tanti lebih muda, Ovi juga lebih muda. Kemudian Ovi lebih muda daripada Fatma. Emma dan lebih muda daripada Ovi. Oh, Emma lebih muda, maaf ya, kebalik.
Emma lebih tua dari Tanti. Emma, bentar, keliru ini ya. Nah, jadi Emma lebih tua dari Tanti. Berarti Emma di sini, Tanti di sini. Emma lebih muda dari Ovi. Berarti Ovi paling tua. Ovi lebih muda dari Fatma. Oh, berarti Fatma lebih tua lagi. Artinya apa? Berarti Fatma ini usianya 12, kan ya? Kemudian Ovi usianya 11, kemudian Emma usianya 10, dan Tanti usianya 9. Nah, begitu ya. Jadi pola-polanya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sarannya untuk pemecahan masalah? Strategi pemecahan masalah dengan menggunakan logika ya. Sarannya adalah yang pertama, bimbing ya. Bimbing anak untuk menghilangkan kemungkinan dengan penalaran. Kan ya? Kemudian yang kedua, bantu siswa untuk membuat catatan kecil, kan ya? Membuat catatan kecil tentang logika yang dia peroleh, kan ya? Tentang logika yang dia peroleh. Nah, yang ketiga, sketsa pola pikir siswa dalam matriks, gitu kan ya? Matriks atau tabel, gitu ya. Jadi bisa dibuat tabel, gitu kan ya. Kemudian buatlah siswa agar mencoba memecahkan masalah. Oke, kemudian yang terakhir, pastikan siswa menyadari logika yang digunakan benar. Itu ya. Nah, ini sarannya. Nah, itu dia materi untuk mata kuliah pemecahan masalah matematik. Selesai. Materi terakhir ini nanti kemungkinan minggu depan saya akan berikan tugas pengganti UAS. Jadi nanti setelah ini pertemuan selanjutnya tidak ada lagi materi, tapi nanti saya akan berikan tugas pengganti UAS yang akan nanti dikerjakan dalam bentuk proyek dan dikerjakan oleh kalian dengan tenggat waktu yang cukup lumayan lama, gitu ya. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.